Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan fadilah zikir, yaitu keutamaan zikir secara umum dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi zikrullah. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Faedah betapa mengerikannya siksa kubur. Hal ini hanya dipahami oleh orang-orang yang mengetahui hadis-hadis tentang siksa kubur tersebut. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pergi ke kuburan, ia akan menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya, telah diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis seperti tangisanmu ketika berada di kuburan. Dia menjawab, kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di tempat ini, ia akan mendapat kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan mendapat kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai salat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti ketakutan. Seseorang bertanya, mengapa unta ini? Ya Rasulullah, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara jeritannya, unta ini berhenti ketakutan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini. Tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur berkata, aku adalah rumah pengasihan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berbuah, kamu sangat baik, kamu telah tiba di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini. Kamulah yang paling aku cintai dan kini kamu telah diserahkan kepadaku. Maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga berhembuslah terus-menerus angin wangian yang semerbak harum dan macam-macam nikmat yang lain. Sedangkan jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Lalu bumi menyempit sehingga di belakangnya saling berhimpitan seperti tanah yang
jari-jarinya disilamkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 90 atau 99 ekor ular yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan misahnya ke muka bumi sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di muka bumi. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil, tidak menghindarkan badannya dari kencing. Dewasa ini berapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib dan menjadikan sebagai bahan tertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Makki rahmatullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis sahih, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak hati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah buang air kecil. Alhamdulillah, itulah yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita siap yang amal dan sampaikan kepada keluarga-keluarga kita dan saudara-saudara kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat kepada kita semua dan berkesan dalam hati kita, InsyaAllah. Demi sempurnanya majelis,